menghilangkan bau lumpur pada ikan nila. Topik ini pernah ditanyakan di channel Adi Cipto dan saya pernah beberapa kali menyelesaikan kasus ini, termasuk kasus tahun 2021 di Bangli, suatu daerah yang ada di Bali. Bau lumpur pada ikan nila budidaya disebabkan oleh mikroorganisme di dalam air seperti ganggang dan bakteri. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua mikroorganisme di dalam air menghasilkan rasa dan bau tidak enak, karena bagaimanapun fitoplankton dan zooplankton merupakan bagian penting dari makanan ikan. Perkembangan mikroorganisme penghasil rasa dan bau yang tidak diinginkan biasanya disebabkan oleh kelebihan pakan di dasar kolam dan bukan karena ikan yang menelan lumpur. Mikroorganisme penghasil rasa tidak enak ini masuk ke ikan melalui pencernaan atau diserap melalui insang atau kulit ikan. Jadi penting bagi kawan-kawan pembudidaya untuk melakukan uji rasa sebelum ikan dipasarkan. Langkah ideal yang dapat dilakukan adalah dengan memasak ikan sampel di dalam oven microwave selama sekitar 5 menit tanpa bumbu, lalu dites bagaimana bau dan rasanya. Lalu apa penyebabnya? Dua bahan kimia seperti semi-volatil geosmin, kita singkat GSM, dan 2-metil isoborneol, kita singkat MIB. MIB itu bukan Men in Black ya, telah terlibat dalam kejadian ikan budidaya berbau lumpur ini. Zat kimia tersebut merupakan hasil dari pertumbuhan mikroorganisme, khususnya cyanobacteria di dalam air. Penelusuran saya di Wikipedia menyebutkan bahwa geosmin dihasilkan oleh bakteri gram positif Streptomyces, genusnya Actinobacteria dari ordo Actinomycetales, dan geosmin ini dilepaskan pada saat mikroorganisme tersebut mati. Di luar negeri, kehadiran dan intensitas dari dua senyawa ini pada ikan bervariasi secara musiman dan seringkali dikaitkan dengan berkembangnya cyanobacteria di fitoplankton pada bulan-bulan hangat, dan berbagai spesies di fitoplankton telah diidentifikasi sebagai penghasil geosmin atau MIB atau keduanya. Metabolit atau produk yang dihasilkan selama proses metabolisme adalah penyebab utama bau lumpur pada ikan dari fasilitas budidaya ikan, bahkan pada konsentrasi yang kecil. Geosmin dan MIB adalah metabolit sekunder yang diproduksi oleh berbagai mikrobiota yang umum untuk sistem budidaya ikan. Setelah dilepaskan ke air, bahan kimia ini dapat dengan cepat terkonsentrasi secara biologis oleh ikan. Kehadiran bahan kimia ini dalam jaringan ikan menyebabkan bau tanah atau apek yang tentu saja tidak disukai oleh konsumen. Biokonsentrasi atau terkonsentrasinya kedua senyawa ini di dalam organisme ikan, yaitu geosmin dan MIB tersebut, bersifat dinamis dan reversible, artinya bolak-balik. Bahan kimia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari ikan melalui apa? Melalui insang, tergantung pada gradien fugasitas namanya. Ini adalah perbedaan tekanan antara di air dan di ikan. Lalu muncul pertanyaan, apa yang umum dilakukan oleh pembudidaya? Pembudidaya ikan menggunakan mekanisme penghilangan rasa dan bau tidak enak ini kita kenal sebagai depurasi, dengan menempatkan ikan di air bebas geosmin dan MIB sesaat sebelum dijual. Ikan dedepurasi sampai terjadi pengurangan konsentrasi geosmin dan MIB pada ikan ke tingkat di bawah batas deteksi sensoriknya. Namun, proses ini tidak selalu cukup efektif untuk mencegah masuknya ikan dengan rasa tidak enak ke pasaran. Lalu kalau ditanyakan bagaimana proses pembuangan geosmin dari tubuh ikan? Proses depurasi umumnya berlangsung beberapa hari hingga seminggu, tergantung pada level geosmin saat awal pada ikan dan laju ekskresi dari ikan tersebut. Tingkat ekskresi antara lain bergantung pada ukuran ikan, kemudian kandungan lemak dan suhu air. Pembuangan geosmin dari tubuh ikan ke air melalui sistem peredaran darah, kemudian dibuang melalui insang. Pembudidaya ikan biasanya melakukannya tanpa pemberian pakan, sehingga ikan berbau lumpur yang dipuasakan tersebut selama proses pembuangan ini dapat berdampak negatif baik pada saat pengiriman atau transportasi maupun saat ekskresi atau pembuangan dari geosmin. Hal ini karena selama proses pembuangan ini berlangsung, hal-hal yang terlibat di dalam tubuh ikan seperti lemak darah dan insang itu terlibat. Artinya kondisi ikan yang saat lapar dapat mempengaruhi kandungan dan komposisi lemak darah dan juga mempengaruhi transportasi atau pengiriman geosmin untuk keluar dari tubuh ikan. Lalu bagaimana sebaiknya?
sebaiknya tetap memberi makan ikan selama proses depurasi, sehingga dapat meningkatkan ventilasi insang untuk mengkompensasi peningkatan kebutuhan oksigen karena termogenesis yang diinduksi oleh pakan. Dengan demikian, memberi makan ikan juga dapat mendorong pertukaran geosmin melalui insang tersebut. Mengingat efek potensial dari memberi makan pada lemak darah dan ventilasi insang, maka ada suatu hipotesis yang dapat dimukakan bahwa memberi makan ikan dapat mendorong pembuangan geosmin dari ikan ke dalam air. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan selama proses penghilangan geosmin dari jaringan otot atau filet dan telur telah dilakukan pada ikan nila dengan bobot rata-rata 185 plus minus 15,0 gram. Percobaan telah didesain secara faktorial 2x4 melalui perlakuan tingkat pemberian pakan, ada yang diberi pakan maupun ada yang tanpa pakan, dan waktu depurasi 24, 48, 72, dan 96 jam. Beberapa poin yang dapat saya sarikan adalah sebagai berikut. Pertama, selama proses penghilangan geosmin ini, tingkat geosmin dalam filet dan ovarium menurun dari waktu ke waktu, baik pada ikan nila yang diberi pakan maupun yang tanpa pakan. Kadar geosmin ikan nila yang diberi pakan menurun lebih cepat dari kantung telur dibandingkan dengan ikan tanpa pakan. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada jaringan otot atau filet ikan yang diberi makan. Yang kedua, karena pembuangan geosmin yang lebih cepat sejalan dengan kadar lipid dalam darah atau kadar lemak dalam darah, tentu tidak dapat dikesampingkan bahwa kadar lemak darah terlibat dalam proses transportasi geosmin melalui sistem peredaran darah, dan kadar lemak darah yang rendah membatasi proses pembuangan geosmin pada ikan yang tanpa diberi makan. Yang ketiga, penghilangan geosmin relatif cepat ketika pembudidaya ikan memberikan pakan selama proses tersebut. Studi kasus pada ikan nila di Bali tahun 2021 dapat diberikan gambaran bahwa ikan nila hasil budidaya yang berbau lumpur dapat dengan mudah dicegah dalam praktik budidaya yang baik, yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, beri pakan ikan dengan benar dan tidak berlebihan. Saya biasanya menyarankan penggunaan satiasi atau sekenyangnya si ikan, lalu dihentikan pemberian pakan tersebut, sehingga pemberian pakan kita disesuaikan dengan kebutuhan pakan setiap kita memberi makan. Yang kedua, gunakan dan pertahankan kualitas air yang baik. Pergantian air dapat dilakukan sesuai kebutuhan jika selama proses budidaya terjadi kelainan prosedur. Yang ketiga, jika Anda menggunakan tandon, pastikan bahwa tandon telah dibersihkan dan disuci hamakan sebelum digunakan, termasuk bersih dari lumut yang menempel di dinding dan di dasar tandon. Lalu, apa penanggulangannya? Penanggulangan yang pernah kita coba lakukan adalah: 1. Sebelum dijual, ikan dipindahkan ke kolam atau bak yang airnya jernih dan telah diaerasi. Yang kedua, setelah ikan masuk di dalam wadah tersebut, masukkan garam secara berkala hingga dicapai salinitas 10 ppt. 10 ppt itu 10 kg per meter kubik untuk menghancurkan mikroorganisme penghasil geosmin, namun tidak membahayakan bagi ikan nila. Ikan nila bersifat euryhalin, sehingga penambahan kadar garam ini pun seyogianya tidak menyebabkan ikan nila tersebut stres. Yang ketiga, lakukan pemberian pakan seperti biasa agar bobot ikan tidak susut. Yang keempat, lakukan penggantian air dengan cara mengalirkan air ke dalam kolam atau bak secara terus-menerus. Yang kelima, jika kadar geosmin tidak terlalu tinggi, proses ini biasanya selesai dalam 1 minggu, dan dalam kasus di Bali selesai dalam 4 hari. Dan kawan-kawan sekalian, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Ada dari jurnal Aquaculture tahun 2009, ada dari jurnal Environ Monit Assess itu tahun 2021. Kemudian saya akses juga dari Wikipedia. Saya juga mengikuti beberapa diskusi di luar negeri berkaitan dengan bau lumpur dan rasa yang tidak enak pada ikan nila hasil budidaya. Dan yang terakhir adalah pengalaman pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.